Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum bang, mau tanya, belakangan ini kok rasanya malas-malasan bang dalam beribadah. Gimana bang untuk meyakinkan diri ini, apalagi belakangan ini bertubi-tubi masalah ekonomi yang saya hadapi bang, mohon bantuannya bang. Ini pertanyaan yang lucu. Pertanyaan yang lucu ya kan. Ya ini mohon maaf aja ya bu kalau memang agak-agak pahit. Ya ini untuk saya juga sebenarnya, bukan untuk ibu aja. Juga mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kita, saudara kita yang lain. Dari pengakuannya di sini dibilang bahwa ketika lagi dihujam atau lagi diberi masalah kehidupan, jadi malas-malasan beribadah. Ya, ini kan pengakuannya. Emangnya kalau lagi nggak ada masalah, ibadahnya kencang seperti itu? Kan nggak mungkin. Apalagi orang nggak ada masalah, malah makin malas itu ibadah. Jadi kita harus pahami apa sebabnya datangnya masalah di kehidupan. Ada dua. Yang pertama, Allah itu sayang sama kita, diberikan masalah agar kita mendekatkan diri kepadanya. Ya, pertanda kita itu sudah jauh dari Allah, Allah panggil. Bagaimana cara Allah memanggil? Diberilah masalah kehidupan, agar kita mengadu, agar kita meminta, agar kita memohon, agar kita berdoa, agar kita mengakui Dialah yang Maha Kuasa. Itu satu ya, karena jauh. Ada juga orang yang sudah dekat kok masih juga bang dikasih masalah. Ya kalau orang yang sudah dekat diberikan masalah, biasanya itu karena naik tingkatan, naik level. Ya, jadi bukan berarti setiap masalah yang datang itu berarti kita jauh dari Allah. Tidak, justru orang yang dekat kepada Allah ya lebih hebat lagi masalahnya. Ya, tapi jangan kita anggap masalah, kita anggap saja ujian naik level ya. Jadi disinilah yang harus kita pahami. Kita harus menilai nih, ketika kita diberikan masalah kehidupan apapun bentuknya, entah keuangan, ekonomi, penyakit, masalah rumah tangga, masalah kerjaan, masalah karir, apapun masalah dalam hidup, ya antara dua. Kalau nggak karena kita jauh, ya karena kita dekat. Ya, jadi maju kena, mundur kena. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Kapan bang kita nggak ada masalah lagi bang? Tunggu mati baru nggak ada masalah. Sehebat apapun orangnya, sehebat apapun imannya, sedekat apapun dia dengan Allah, masalah pasti ada. Cuman bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, masalah itu tidak lagi menjadi gangguan. Tapi dia sadar bahwa ini hanya ujian Allah untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah. Ya. Tapi kalau orang-orang yang jauh, ini yang banyak gak paham. Sudah jauh dari Allah, Allah panggil gak ngerti-ngerti. Ya. Kalau dibilang gara-gara saya punya masalah kehidupan, saya jadi malas-malas ibadah, itu adalah orang yang gak paham. Orang yang gak ngerti bahwa dia sedang dipanggil Allah. Ya. Makanya saya bilang tadi di awal, ini pertanyaan lucu. Gak sadar gitu ini dipanggil Allah. Ya. Jangan, ya kan berarti ini pengakuan yang lucu begini loh.
ketika saya lagi ada masalah bang, saya jadi malas-malas ibadah. Emangnya kalau nggak ada masalah rajin ibadahnya? Belum tentu. Justru orang nggak ada masalah itu lupa dari Allah, mungkin jauh dari Allah, merasa tenang-tenang aja, merasa aman-aman saja, nggak butuh Allah banyak. Ketika kita semua serba ada, hidup tenang-tenang aja, enjoy aja, tidak ada masalah kehidupan, di situ kita jarang membutuhkan Allah. Ya, ketika kebahagiaan selalu datang kepada kita, rezeki mengalir deras kepada kita, segala keinginan tercapai, segala keinginan terwujud, happy, bahagia, tenang, gak ada goncangan kehidupan, itu sangat sedikit orang membutuhkan Allah. Ya kan? Karena dia merasa dirinya mampu, dia merasa aku nggak butuh Allah. Nah, di wilayah ini terkadang disitulah kita menjadi jauh. Nah, di situ kadang ada juga sedikit, ya bisa dikatakan Allah sayang, bisa dikatakan Allah murka. Ya, kemurkaan Allah dan kasih sayang Allah itu jadi satu. Akhirnya Allah tegur, kau ini sudah terlalu jauh, kemarilah lagi, mendekatlah lagi. Ya kan? Selama ini kau nggak pernah meminta kepadaku, sekarang memintalah kepadaku. Allah tuh sedang berkata seperti itu. Banyak manusia nggak paham. Yang dia pahami, aku lagi nggak tenang pikiran, aku lagi banyak masalah, aku lagi sulit keuangan, aku lagi ditimpa problem begini begitu. Akhirnya apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di otaknya, bagaimana solusinya keluar dari masalah ini. Itu aja yang dia pikirkan. Ya kan? Tapi dia nggak paham bahwa itu panggilan Allah. Seharusnya kita paham, harus paham ke situ. Karena kalau kita nggak paham, maka Allah akan panggil lagi dengan cara yang lebih sakit. Akhirnya kita mencari solusi, mencari jalan keluar agar terhindar atau lepas dari masalah-masalah kehidupan. Berusaha kita, berusaha, cari jalan keluar terus, cari solusi terus dengan kemampuan diri kita. Akhirnya Allah melihat, ini hambaku kupanggil baik-baik, nggak noleh dia, nggak mau dia kesini. Dipanggil baik-baik nggak mau. Akhirnya apa? Allah berteriak, Allah marah, Allah kasih masalah yang lebih pahit, dikasih masalah yang lebih sulit, dikasih masalah yang membuat kita tak berdaya, tak mampu apa-apa. Nah, di satu titik nanti barulah kita mengakui Allah. Ya Allah, sakit kali ya Allah hidup ini ya Allah. Ya Allah, aku nggak mampu lagi ya Allah. Ya Allah, kemarin belum habis masalahku, ada lagi yang baru, aku nggak sanggup ya Allah. Ya kan? Apa nggak sakit kayak gitu? Mau digituin? Pasti lebih sakit. Ibarat kata dipanggil baik-baik nggak mau menoleh, diketok sama Allah, dijitak dulu kita sama Allah, atau bahasa kasarnya dilempar pakai batu sama Allah, benjol kepala kita, baru kita noleh. Masa sih tunggu benjol-benjol dulu baru mendekat? Kan bodoh namanya. Banyak manusia itu nggak paham ke situ. Ya, orang yang diberikan kesenangan hidup, diberikan ketenangan hidup, ya, tenang ini ada dua. Tenang karena dia dekat sama Allah, atau tenang karena duniawinya tercukupi, duniawinya nggak ada masalah. Kan ada dua itu tenang itu, tenang zohir dan tenang batin. Ya, kalau orang yang betul-betul dekat kepada Allah, dia tenang batin. Zohir dia nggak peduli lagi, batinnya sudah tenang. Mau susah mau senang sama aja. Itu bagi orang yang tenang di batin. Tapi kalau orang yang tenang di zohir, itu nampak kali. Ada uang happy dia, nggak ada uang
rasanya mau mati, ya kan? Masih terpengaruh dia dengan materi. Nah, mungkin kita serba cukup, serba ada, nggak pernah susah, hidup kita enjoy, tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Belum tentu kita dekat pada Allah, ya kan? Nah, di satu titik Allah panggil, kau sudah terlalu senang hidupmu, sudah terlalu senang, sudah terlalu tenang, sudah terlalu nyaman, sehingga engkau tidak membutuhkan aku, kata Allah. Yang kau cari hanya dunia. Dan ketika aku berikan dunia kepadamu, engkau lupa padaku, kata Allah. Akhirnya timbullah itu yang namanya masalah. Yang dahulunya biasa punya uang, dibikin Allah nggak punya uang. Yang dahulunya nggak pernah kurang, sekarang dibikin Allah kekurangan. Ya kalau kita paham, Allah sedang panggil, kesinilah, minta padaku, kata Allah. Aku yang bisa memberikan solusi, aku yang bisa memberikan jalan keluar, aku yang bisa melepaskanmu dari masalah-masalah hidup. Tapi kita banyak nggak paham. Habis itu kita bilang, aku malas lah bang ibadah kalau aku lagi ada masalah. Itu bodoh namanya, ya, bodoh. Padahal Allah sedang memanggil. Nggak paham kita. Jangan sampai dibuat tak berdaya. Dibuat tak berdaya, dikasih lagi masalah yang lebih pahit, baru kita mau mendekat. Bonyok-bonyok dulu lah kita, benjol-benjol dulu baru mendekat. Apa nggak bodoh itu? Ya. Jadi kita harus pahami, ada dua. Orang yang dikasih masalah karena dia jauh, dan orang yang dikasih masalah karena dia dekat. Biasanya orang yang dikasih masalah karena dia dekat makin kuat ibadahnya. Aku mendekat terus padamu, ya Allah. Masalah ini darimu, ya Allah. Ini ujian bagi kehidupanku, ya Allah. Ya, apa yang dia anggap? Mungkin derajatku naik, levelku naik di sisi Allah. Akhirnya dia mendekat. Dan biasanya orang yang sudah dekat kepada Allah dikasih masalah karena naik level tadi, dia tenang. Ya, dikasih masalah dia nggak susah, tetap tenang. Itu cirinya orang yang dekat sama Allah ketika dikasih masalah. Tapi kalau kita dikasih masalah susah, malas-malas lagi ibadahnya, itu berarti kita jauh kita. Dipanggil pelan-pelan gak dengar, dipanggil pelan-pelan yang lembut gak mau juga menoleh. Jangan sampai dipaksa. Ngeri ya kalau dipaksa itu. Apa kata Allah? Langit, bumi, dan alam semesta ini tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Cari itu, ada ayatnya itu di Al-Quran. Nah, begitu juga dalam kehidupan nih. Makna tunduk di sini ya dipanggil sebenarnya. Kesinilah kamu, memintalah kepadaku, merasa butuhlah dengan aku. Selama ini kau nggak butuh aku, sekarang kau merasa butuhlah dengan aku. Mungkin selama ini kau nggak pernah berdoa, kau merasa bisa kau dapat sendiri, kau merasa bisa kau cari sendiri, kau merasa bisa kau usahakan sendiri. Sekarang ku buat kau tak berdaya, ku buat kau tak kuasa. Kemarilah, kata Allah. Gak paham juga kita. Nanti di satu momen Allah paksa, ya. Ayat tadi jelas kan? Dengan sukarela atau terpaksa. Sukarela nggak mau, oh dipaksa sama Allah. Dibuat abis-abisan kita. Pikiran buntu, uang nggak ada, dikasih sakit, apalagi
dikasih tak berdaya, dikasih tak mampu, dibuat capek hidup ini. Di situ jalan satu-satunya hanya Allah. Ya Allah, udah nggak mampu aku ya Allah, udah nggak bisa apa-apa lagi ya Allah, hanya padamu aku mengadu ya Allah. Itu namanya orang yang udah dipaksa. Saya pernah merasakan momen itu, makanya saya hafal ini wilayah ini. Dipaksa sama Allah. Kau kusuruh baik-baik datang ke sini nggak mau, ku panggil baik-baik nggak mau menoleh, kata Allah. Kau merasa bisa, carilah solusinya. Kau merasa mampu, selesaikanlah masalahmu, kata Allah. Akhirnya mengaku kita memang gak bisa ya Allah. Kalau bukan karena Engkau gak mampu apa-apa ya Allah. Aku itu di hadapan Allah. Banyak kita gak paham. Ya. Jadi ini agak pedas nih. Untuk saya, untuk yang lain juga. Ya. Mudah-mudahan kena ini. Ada nggak orang di dunia ini nggak punya masalah? Mana ada, namanya orang hidup kok. Mau sehebat apapun dia, ya, orang miskin ada masalah, orang kaya pun ada masalah. Namanya orang hidup. Cuman beda-beda masalahnya. Nah, tinggal bagaimana kita ketika diberikan masalah itu, paham nggak kita? Makin dekat atau makin jauh? Ya. Misalkan kita berdagang, dipanggil oleh Allah, dibuat dagangan kita sepi, dibuat dagangan kita bangkrut. Akhirnya bukannya kita datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, bukannya kita ngadu pada Allah, malah kita ke dukun pula cari penglaris. Itu orang nggak paham, itu orang bodoh. Dipanggil baik-baik nggak dengar, ya kan? Malah pergi ke dukun. Ya waduh ya, ada nih yang buat usaha saya bangkrut ini, ada yang iri dengan saya ini. Akhirnya dia pergi ke dukun cari penglaris, bukan kepada Allah dia datang. Itu kan bodoh namanya. Dipanggil baik-baik nggak ngerti, ya. Jadi sama juga ini macam ibu. Jangan dibilang aku bang karena ada masalah jadi malas-malas aku ibadah. Bodoh lah itu. Ini pahit-pahit aja saya ngomong, ya. Mudah-mudahan bisa direnungkan. Kenapa saya ngomong selalu pahit, selalu pedas untuk saya juga, biar kuping saya dengar, ya. Jadi pahami, kalau kita dipanggil Allah tuh cepatlah datang, cepatlah menoleh. Kalau kita lagi susah, cepatlah minta tolong sama dia. Sebenarnya Allah tuh tidak menolong. Bagaimana pertolongannya mau turun kalau masalah nggak datang? Allah tidak menolong, Allah tidak memberikan kuasanya, Allah tidak menunjukkan kuasanya, Allah tidak menunjukkan keakbarannya, kasih sayangnya dengan sifatnya yang maha menolong. Dibuat dulu skenario, buat dulu kau susah ya, biar kau datang padaku, biar kau meminta kepadaku. Senang Allah itu diminta. Akui kelemahan kita, tak berdaya kita di hadapannya, baru turun pertolongannya. Jangan dibilang ada masalah, malas bang ibadah bang, nggak paham lah itu, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua. Diulang-ulang lagi nih kopi pahit ini, banyak yang kena ini. Karena nggak ada orang yang nggak ada masalah. Semua kita punya masalah, beda-beda masalahnya, ya. Kalau orang yang dikasih masalah susah, itu tandanya dia jauh. Tapi kalau orang dikasih masalah dia tetap tenang, itu tandanya naik level. Tingkat keimanan, derajat di sisi Allah makin tinggi. Itu bedanya. Kalau saya bang dikasih masalah tapi saya malas ibadah, ya jauh lah itu tandanya. Berarti suruh mendekat lagi. Itu yang harus kita pahami, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.